Saya akan membahas tentang seluk-beluk hutang, jadi tentang seputaran hutang. Karena ini menjadi permasalahan banyak orang. Di rata-rata yang datang ke sini itu punya masalah yang berhubungan dengan keuangan atau hutang. Banyak orang belum paham bagaimana hutang itu menjadi hutang yang baik atau hutang yang buruk. Akhirnya mau keluar dari hutang tapi malah semakin terperdaya oleh hutang. Jadi merubah fokus, fokusnya jangan kepada hutang tetapi kepada kelimpahan. Karena udah kelimpahan pasti hutangnya selesai. Hutang selama dipakai untuk membeli barang yang tidak produktif, ini akan memberatkan Bapak sekalian. Jadi dirubah ya, saya bisa memiliki apapun dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Nah, maka sekarang dirubah bahwa hutang itu adalah sebuah kebaikan. Ya, hutang adalah sebuah kebaikan. Karena orang yang mempercayakan uangnya kepada Bapak Ibu itu adalah orang baik. Maka sekarang berdamai dulu dengan hutang ya. Oh, aku menerima banyak kebaikan. Aku ya, jadi hutang diganti dengan kebaikan. Karena waktu itu bank memandang kita orang baik. Dan ketika bank memberi uang kita, berarti bank pun bank adalah orang baik yang memberi uang ke kita. Maka sekarang kita berdamai dengan hutang tadi, ya, bahwa hutang itu adalah kebaikan. Kita ganti kata hutang menjadi kata kebaikan. Maka jangan ngomong, waduh Pak, utangku abot Pak, orang rampung-rampung, jangan gitu ya. Nanti gak rampung-rampung tenan nanti. Tadi saya mulai katakan, Pak, kebaikan-kebaikan saya masih banyak, Pak. Tetapi saya punya kerinduan untuk membalas kebaikan-kebaikan tadi. Dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Nah, selama ini banyak orang fokusnya kepada hutang. Ada satu hukum, Bapak sekalian ya, apapun yang kita fokuskan, itu akan membesar. Ya, apapun yang kita fokuskan itu energinya akan membesar. Nah, selama ini banyak orang ketika terjebak dalam hutang, dia fokusnya ini berpikir tentang hutang yang banyak. Makanya hutangnya malah semakin tambah banyak. Ya, banyak orang salah fokus ternyata. Oke, jadi apapun yang kita fokuskan itu energinya akan semakin membesar. Maka ketika Bapak Ibu yang mengalami tadi hutang yang tidak produktif dan bermasalah, maka jangan fokus ke hutang. Fokusnya dirubah kemana? Tahu nggak cara merubah fokus? Yang dimasukkan dalam pikiran apa? Supaya hutangnya selesai. Pertama tadi kebaikan-kebaikan. Yang kedua, fokuslah kepada kelimpahan. Jadi yang dipikirkan di sini adalah tentang kelimpahan. Kira-kira udah kelimpahan, hutangnya selesai nggak? Selesai. Ya, sekarang merubah fokus sekarang. Yang selalu dipikirkan adalah tentang kelimpahan. Dan pertanyaannya begini ke semesta, bagaimana caranya aku berkelimpahan? Nah, selama ini pertanyaan salah, bagaimana caranya aku bisa selesai hutang? Bayar hutang itu kan, yang muncul apa? Hutang. Oke, jadi apapun yang kita fokuskan itu akan membesar. Nah, selama ini banyak orang terjebak tadi, bagaimana caranya aku bayar hutang? Ya, aku dikejar-kejar hutang. Justru itu yang membesar nanti. Maka sekarang dirubah supaya hutangnya selesai, fokusnya adalah kepada kelimpahan. Dan selalu pertanyaannya, bagaimana caranya aku berkelimpahan? Jangan mengapa, banyak orang pertanyaan sering mengapa? Mengapa aku punya hutang banyak? Ya, otak kita itu cerdas, apapun yang kita tanyakan, otak itu akan mencarikan jalan sampai ketemu jawaban. Nah, apapun yang kita pertanyakan, otak itu seperti asisten. Dia akan mencarikan jalan sampai ketemu jawaban. Nah, selama ini pertanyaan tadi, mengapa hutang saya kok banyak sekali kan? Nah, otak merespon, loh, kok mengapa hutangku banyak sekali? Wah, berarti hutangnya semakin banyak. Otak akan merespon. Oh, bosku pengen nih utangnya tambah akeh kan gitu. Maka dicarikan cara supaya hutangnya semakin tambah banyak.
Tetapi kalau kita bertanya, bagaimana caranya aku berkelimpahan? Otak akan merespon, oh bosku kok pengen berkelimpahan kan itu. Maka dia akan mencarikan jalan sampai ketemu jawaban. Jadi ini seni bertanya ini penting ini. Seringkali banyak orang pertanyaannya pasti dengan kata mengapa. Mengapa hidupku susah? Mengapa pasanganku menyakiti? Mengapa dibilangi susah? Mengapa tidak nurut? Kan itu kan? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Karena otak tadi seperti asisten, dia akan mencarikan jalan. Maka saya selalu menyampaikan pertanyaan kepada otak saya, bagaimana caranya saya bisa memberi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Ya, jadi bagaimana caranya? Apapun yang Bapak Ibu inginkan tadi, kasih pertanyaan ke otak, bagaimana caranya saya memiliki, bagaimana caranya saya mendapat, bagaimana caranya saya mengalami, gitu ya. Itu akan memberikan perintah kepada otak kita. Jadi otak kita itu seperti asisten yang cerdas, dia akan mencari jalan sampai ketemu jawaban. Uang harus produktif dulu. Ya, yang selalu saya ajarkan apa? Ketika kita terima uang, anggaplah uang itu seperti angsa. Jangan langsung disembelih. Angsa itu harus diternakkan dulu. Nanti telurnya baru yang kita pakai untuk beli macam-macam tadi. Nah, saya punya prinsip tadi, tunda dulu kenyamanan sesaat untuk nyaman selamanya. Nah, maka sekarang ini kalau banyak orang yang sudah kaya bersama kita, karena apa? Saya sudah membuat tabletnya yang panduan kaya mendadak. Jadi bukan sesuatu yang instan dan tiba-tiba. Ya, ini sudah saya masukkan ke dalam program otak saya tahun 2014. Dan waktu itu banyak orang mencemooh saya. Kan gitu. Orang sing ngomong gini, oh, ngoyo-woro kan gitu, ya. Ya dikira saya apa? Terlalu tinggi mimpinya. Ada yang sinis. Pakai tumbang enggak itu kan itu ya. Karena apa? Kata-kata mendadak tadi. Tapi sekarang kan terbukti. Orang yang kita dampingi 1 tahun kaya banyak. Ya. Yang 2 tahun apalagi. Kalau yang sudah 6 tahun, ya, udah kayanya luar biasa. Oke, ini tuyul ora sanggup iki. Tuyul angkat tangan iki ya. Tuyule melu Roni angkat tangan ini. Setahun beli mobil berapa Ron kamu Ron? Nah, udah beli rumah lagi kan itu. Ini tonggone Roni itu ya pada bingung gitu loh. Kena tuyul kursi kita ora mampu gitu kan. Katanya tuyul butuh hijau barang gitu kan itu ya. Nah, jadi apapun yang kita inginkan itu bisa kita cipta dulu dalam pikiran kita gitu loh. Tapi dengan pertanyaan yang benar tadi. Maka saya berani katakan ya, bagaimana bisa memberi jawaban atas permasalahan banyak orang. Terus bagaimana cara memandu banyak orang menjadi kaya kan gitu. Nah, maka Tuhan kasih apa? Kasih banyak cara. Ya, sampai sekarang kita sudah punya 35 perusahaan, bahkan sudah nambah 1 lagi. Saya kemarin baru tanda tangan. Oh, nambah 2 lagi ya. Mungkin udah 37 38 ini ya, mungkin. Gitu. Ini apa? Pintu-pintu rezeki yang dibukakan. Karena apa? Karena saya sudah memberikan ini perintah ke otak saya tadi. Ya, bagaimana cara membimbing banyak orang untuk menjadi kaya. Otomatis pintu-pintu rezekinya kan diperbanyak, kan gitu, diperlebar. Nah, ini bukti bahwa tadi ya, otak kita itu cerdas tadi. Apapun yang kita perintahkan, dia akan mencarikan jalan sampai ketemu jawab.